Alus Darmiah, seorang aktivis dari Kute Mandalika, menjadi pesakitan di Polres Lombok Tengah setelah awalnya disangkakan dengan pasal 351 dan 310. Seperti apa kemudian kronologi hingga kemudian Alus menjadi tersangka dan ditahan di Polres Lombok Tengah? Selamat sore, bersama saya sore ini di acara talk show Sasambe Insight Talk Show, Real Talk, bicara fakta tanpa batas, di mana sore hari ini sudah ada narasumber yang sangat kompeten sekali untuk kita membedah pasal yang digunakan untuk menjerat Alus di Polres Loteng. Hari ini ada Dr. Samsul Hidayat SHMH yang adalah akademisi ahli hukum pidana. Selamat sore Pak Samsul. Kemudian ada lawyer dari Alus Darmiah sendiri, ada Bapak Muhanan SHMH. Selamat sore Pak. Dan ada the one and only sebagai salah satu pemerhati sosial Bapak Lalu Tahdin Gafur. Selamat sore Pak. Mic-nya. Mic-nya dipakai. Kita akan mulai dengan Bapak Muhanan SHMH. Boleh dijabarkan dulu dari awal Alus dipanggil oleh pihak kepolisian hingga kemudian menjadi tersangka, kemudian ditahan di Polres Lombok Tengah, itu seperti apa? Boleh dijabarkan dulu? Cek. Baik, terima kasih untuk pembawa acara di sore hari ini. Saya akan mungkin menceritakan awal mula kenapa kasus ini sampai berujung kepada pelimpahan pengadilan hari ini ya. Pertama, ada masalah terkait dengan lahan di sirkuit Mandalika itu yang posisinya persis di tempat pembangunan helipad, ya, yang lokasinya berada di tidak jauh dari patungnya Pak Jokowi yang ada di gerbang sirkuit Mandalika. Awal mula bahwa ahli waris ingin mempertanyakan terkait dengan lahan yang tempat dibuatnya helipad itu yang masih bersertifikat tapi belum dibayar oleh pihak ITDC. Awal mula ini saya pegang undangan mediasi yang dikirimkan kepada ahli waris. Salah satu yaitu Alus Darmiah sendiri adalah menjadi ahli waris dari pemilik lahan yang tertanggal 2 September 2024. Ini tanggal hari mediasinya yaitu tanggal 3 September tahun 2024 di kantor pertahanan Kabupaten Lombok Tengah. Pada saat proses mediasi yang dilakukan tersebut, pihak antara ahli waris dari lahan yang diklaim oleh yang namanya almarhum Bapak Serimah, yang kemudian bertemu dengan pihak ITDC pada saat itu, tidak menemukan hasil yang sesuai dengan harapan. Bahkan informasi dan ini dikatakan langsung oleh ahli waris diminta untuk menggugat ITDC, yang secara logika sederhananya bagaimana mungkin seorang ahli waris menggugat tanahnya sendiri. Dan kan mereka memegang SHM. SHM masih ada, sampai hari ini ada. Nah, dengan pernyataan ITDC tersebutlah membuat ahli waris merasa geram hari itu. Kemudian terjadilah insiden. Yang pertama, insiden yang dulu sempat beredar rame di medsos itu terkait dengan ada berkas yang sempat singgah di kepalanya Pak Direktur. Direktur ITDC dulu. Itu bikin heboh medsos pada saat itu. Kemudian kejadian yang kedua, ada dugaan bahwa Alus Darmiah ini mengancam seseorang
yaitu salah satu pegawai, Tinggi salah satu pegawai bahkan, pegawai. ya pegawai dari pihak ITDC. Itu kejadiannya di mana? Itu kejadiannya persis di kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Tengah. Oke, berarti kejadiannya itu di kantor BPN Lombok Tengah. Di kantor Kabupaten BPN Kabupaten Lombok Tengah. Yang kejadian pertama terjadi di tangga dalam kantor, kemudian yang kejadian yang kedua itu di halaman. Di halaman. Di halaman kantor BPN. Nah, setelah kejadian tersebut, tiba-tiba tanggal 7 September, ya, tanggal 7 September, saudara Alus Dipanggil. Darmiah bersama Suherman yang salah satu, ya, dua orang ini dipanggil oleh pihak kepolisian Kabupaten Lombok Tengah dalam hal undangan klarifikasi perkara terkait dengan laporan tanggal 5 September. 5 September. Ya. Oke, kejadian di BPN itu. Kalau kejadian undangan klarifikasi yang di BPN itu tanggal 3. Mungkin karena ada miss di sini. ada kemungkinan pada saat itu ditunda sehingga kejadian peristiwanya tanggal 5. Ini runutannya. Tapi berarti itu tidak sinkron antara tanggalnya. Kalau dari tanggal, ya, kalau dari tanggal kejadian sama peristiwa kejadiannya, kalau dari dokumen memang berbeda. Oke. Yang pertama memang untuk panggilan dari saudara Alus dan Suherman itu terjadi tanggal 7 September dengan tertulis bahwa ada LP, ya, ada LP yang tertanggal 5 September tahun 2024. Ini tanggal 7 yang pertama, saudara Alus dipanggil dengan pasal 310 KUHP dan 351. 351. Boleh sedikit dijelaskan terkait pasal tersebut? Untuk pasal 310 itu menyangkut dengan pencemaran nama baik. Lalu kemudian yang 351 itu adalah penganiayaan ringan. Nah, ini sudah jelas tertulis oleh pihak Polres Kabupaten Lombok Tengah kepada saudara Alus Darmiah tanggal 7 dengan klarifikasi tanggal 9 September. Kemudian setelah kita menghadiri, yang kebetulan memang pada sejak kejadian tanggal 5 itu, saudara Alus menghubungi kami karena selain kita hubungan secara profesional, Alus juga ada hubungan juga secara emosional. Nah, ini yang beliau adalah aktivis juga di Lombok Tengah. Iya, beliau aktivis dan kami juga mengenal lama dengan saudara Alus. Hanya menghubungi kami sebagai kakak pada saat itu, minta petunjuk bagaimana dengan kejadian ini. Ya seperti biasalah kita memberikan sebuah pemahaman tentang hukum. Dan tiba-tiba langsung di tanggal 7 itu ada surat panggilan. Tapi Bung Alus waktu itu datang ketika diminta untuk melakukan klarifikasi, mendapatkan undangan klarifikasi, apakah dia datang ke Polres Lombok Tengah? Ya, saudara Alus dari awal saya sendiri yang mendampingi. Bersama ada tim juga, kami ada 3 orang yang mendampingi saudara Alus ini. Pada saat pemanggilan pertama kami hadiri dan kami dampingi saudara Alus. Kemudian menceritakan terkait pertanyaannya seputar kejadian pada saat tanggal 5 itu. Kemudian setelah melakukan panggilan oleh menghadiri panggilan oleh Polres Loteng itu, kemudian jeda dari lidik ke sidik itu berapa lama? Boleh dijelaskan nggak? Kemudian setelah pemanggilan pertama yang tanggal 7 September itu, kami ada komunikasi dengan pihak Polres untuk ada mohon surat untuk melakukan mediasi. Nah, ini ada surat itu surat Polres itu tertanggal 13 September untuk permohonan kita mediasi antara pelapor dan terlapor di Polres Lombok Tengah. Tapi pada saat
waktu yang ditentukan itu tanggal 14 September sesuai dengan permohonan kami, pihak dari pelapor tidak ada yang datang, tidak ada yang hadir. Kalau kami tetap hadir. Tetap hadir. Nah, kami tetap hadir, tapi dari pihak pelapor tidak hadir. Tapi pada saat tanggal 14 sesuai dengan jadwal kita memediasi, ada surat langsung dilayangkan oleh Polres Lombok Tengah kepada saudara Alus untuk undangan klarifikasi kembali. Ya, undangan klarifikasi kembali dengan pasal yang berbeda. Oke, ganti pasal. Iya, ini ganti pasal tiba-tiba ini. Pasal berapa itu? Ini pada tanggal 14 September itu saudara Alus dipanggil oleh pihak kepolisian Resort Lombok Tengah, dipanggil dengan pasal 335 tentang pengancaman. Oke. Ya, nah, ini dari sekian waktu jeda permohonan mediasi, lalu kemudian mediasinya tidak berhasil, tapi diberikan pemanggilan kembali oleh Polres Lombok Tengah dengan pasal yang berbeda. Pasal yang berbeda. Pasal yang berbeda. Nah, ini yang menjadi ada beberapa kejanggalan ya yang kami temukan. Setelah itu apakah Bung Halus ini hadir setelah panggilan ganti pasal tadi? Tetap secara ya, karena saya tahu Alus ini walaupun dia aktivis yang sedikit vokal, tapi dia sangat taat terhadap aturan hukum yang ada di Indonesia. Walaupun ya, jangankan sekedar panggilan yang berbentuk surat, di WA pun dia akan datang. Nah, itu kooperatifnya saudara Alus. Kemudian setelah kita menghadiri pemanggilan untuk pasal 335, ini ada terbit, ini tanggalnya ya runutannya tanggal 17 ya. 17 itu kita menghadiri panggilan, lalu kemudian tanggal 21 September, jarak 4 hari sejak itu, langsung ada penetapan tersangka. Nah, ini ada surat, ada penetapan tersangka. Tanggal kalau penetapan tersangkanya malah tertulis di sini tanggal 18 September. 1 hari sejak kita menghadiri panggilan dengan pasal yang berbeda. Nah, tapi pemberitahuan ini kita diberikan oleh kepolisian itu tanggal 21 September beserta surat SPDP yang ke kejaksaan. Nah, kemudian ini surat penetapan tersangka. Setelah itu baru pemanggilan pertama dulu sebagai tersangka pada bulan September ya, pada bulan September itu tanggal 18. Itu berarti sekitar 10 hari sebelum dimulainya MotoGP ya? Sebelum dimulainya MotoGP ada pemanggilan pertama, surat panggilan pertama sebagai saksi, sebagai ini saksi bahasanya di sini. Ini tertanggal 18 September. Itu sudah pro justisia ya? Nah, padahal tertulis suratnya pro justisia dan penetapan tersangkanya sudah ada. Berarti ada banyak kejanggalan di situ. Kalau dari surat menyurat ya. Dari surat menyurat saja sudah ada kejanggalan-kejanggalan di situ. Kita hold dulu, Bung Muhammad, kita beralih ke akademisi dan ahli pidana di sini. Ada beberapa kejanggalan kemudian Pak Samsul di sini, dari gap tanggal kejadian, kemudian surat tentang penetapan tersangka, ada penggantian undang-undang di sana dari 351 dan 310 menjadi kemudian 335. Itu seperti apa menurut pandangan dari akademisi seorang Samsul Hidayat? Baik, terima kasih kesempatannya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PH-nya tersangka, saudara Alus, saya kan belum baca ini ya dokumennya. Enggak pernah lihat dokumennya ya. Enggak pernah lihat sehingga tidak bisa dari penjelasan menganalisis dengan mungkin menganalisis dengan baik lah ya.
Dari penjelasannya saudara PH ini bahwa ini ada proses penyelidikan dan proses penyidikan. Ya. Kemudian dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini ada beberapa pasal yang diterapkan, mulai dari pasal 310 tentang penghinaan pencemaran nama baik. Which is itu adalah Cipiring. 310 penghinaan pencemaran nama baik, tergantung nanti apa konteks frase penghinaannya ya. Kalau frase penghinaannya hanya umpatan makian, dia menjadi penghinaan ringan. Penghinaan ringan di pasal berikutnya ya. Kalau pasal 310 ini penghinaan biasa dia. Penghinaan biasa. Nah, kemudian yang diterapkan juga yaitu pasal 351. 351, betul. Nah, pasal 351 ini kan tentang penganiayaan. Penganiayaan biasa. Pasal 351 ini dikualifikasi menjadi 3 bentuk penganiayaan. Ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan dengan menimbulkan luka berat, ada penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Kalau dia tidak menimbulkan luka berat atau tidak menimbulkan mati, atau tidak menghalangi korbannya untuk beraktivitas sehari-hari, dia bisa langsung bekerja, dia langsung bisa sekolah, misalnya kalau dia pelajar, atau dia bisa langsung kerja ke sawah kalau dia petani, itu biasanya yang diterapkan adalah penganiayaan ringan. Ya, penganiayaan ringan ada nanti turunan dari pasal 351 ini. Nah, ini kan kita harus tahu faktanya, korbannya mengalami apa? Apakah ada luka atau meninggal, atau dia bisa langsung beraktivitas, tidak ada luka berat, gitu ya. Nah, kemudian pasal yang ketiga yang diterapkan itu adalah pasal tentang pengancaman. Nah, pengancaman ini itu di pasal 335. Ya, 335 ayat 1 ke 1 tentang secara pengancaman secara fisik lah. Kemudian yang kedua pengancaman tertulis, ya, mengancam secara tertulis, ya, ada instrumen yang digunakan untuk mengancam agar dia menuruti apa keinginan orang yang mengancam atau pelaku. Jadi ada 3 pasal yang diterapkan di sini. Nah, yang terakhir tadi disampaikan oleh saudara PH dalam surat penetapan tersangkanya yang ternyata yang diterapkan itu adalah pasal 335 ayat 1 tentang pengancaman. Nah, pengancaman ini pengancaman yang ke fisik. Nah, apakah boleh dilakukan proses penyidikan, kemudian dalam proses penyidikan itu ada perubahan pasal. Nah, yang perlu kita dalami di perkara ini, yang sebenarnya saya pengen tahu dari saudara PH itu tadi menjelaskan, ini pelapornya siapa? Itu yang pertama. Pelapornya siapa di kasus ini, gitu. Karena ada penghinaan, ada penganiayaan juga kan. Nah, di kasus penghinaan, pengancaman ini, penghinaan dan penganiayaan ini korbannya siapa? Pelapornya siapa? Karena kaitannya dengan legal standing. Legal standing pelapor. Karena di situ tadi diuraikan pada saat di kantor BPN itu kan di situ ada beberapa pihak. Ada pihaknya, ada pihaknya ALOS, ada pihak dari ITDC. Di ITDC itu kan ada direkturnya, ya. Kemudian ada yang korban ini, korban di kasus pengancaman ini. Nah, yang melapor siapa di perkara ini? Karena nanti hubungannya dengan proses mediasi. Nah, ini yang saya juga belum dapat penjelasan dari PH. Apakah itu juga jika korporat atau perseorangan yang melapor itu apakah ada dampaknya untuk? Iya, tentunya kalau di kasus 335 pengancaman itu, tentu yang diancam itu seseorang, dan seseorang itulah yang menjadi pelapornya. Itu maksud saya. Nah, tadi saya pengen mengetahui siapa pelapor di perkara ini. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, ini kan ada katanya tadi proses mediasi. Nah,
mediasi ini sejauh mana, misalnya mediasi ini gagal, mediasinya sama siapa? Nah itu kan, tentu mediasi itu kan sama pelapor atau sama korban. Nah sekarang pada saat mediasi itu kumpulnya sama siapa? Gitu kan, karena nanti kenapa gagal mediasinya? Gitu kan, apakah di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tersangka, misalnya pihak halus yang tidak bisa dipenuhi, sehingga mediasinya gagal, deadlock lah, sehingga pihak pelapor misalnya tidak mau mencabut laporannya, tidak mau berdamai. Nah ini yang kita mau tahu, mediasi ini gagal itu karena apa? Apakah mediasi itu bisa dikatakan gagal jika yang hadir hanya pihak tersangka saja tanpa dihadiri pihak pelapor, atau dua-duanya harus hadir kemudian baru polisi bisa memutuskan apakah itu deadlock berhasil atau tidak? Iya, ini kan berarti belum terjadi mediasi, belum ketemu. Yang namanya mediasi itu, ini kan mediasi itu salah satu konsep untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui proses pidana. Mediasi ini kan bagian dari cara melakukan restoratif justice. Kalau meng-RG caranya kita mediasi. So, kalau konsep RG itu adalah mendudukkan kedua belah pihak, baik korban atau pelaku, ataupun keluarganya, untuk mencari jalan keluar agar perkara itu tidak dilanjutkan ke sistem peradilan pidana dengan cara melalui perdamaian. Nah, jadi kan harus ketemu kedua belah pihak ini. Baru kita tahu hasil dari mediasi. Iya, kenapa dia gagal mediasi itu? Berarti gitu. secara tidak langsung dari gap tanggal, dari penggantian undang-undang, kemudian dari mediasi tersebut, berarti ada hal yang salah yang kemudian dilakukan oleh polisi seperti itu. Iya, seharusnya kan tidak perlu terburu-buru lah kalau memang mau mediasi ya kan kita mediasi ini kan ada prosesnya, bahkan ada tahapan. Ya dalam perkara perdata saja kan mediasi itu di pengadilan pun kan disuruh mediasi. Kalau di perkara perdata ya mediasinya kan 1 bulan. Gitu kan. Ini jedanya hanya sehari. Gitu. Kalau di sini kan ini kan belum masuk ke proses, maksudnya ke peradilan pidananya, belum masuk ke persidangan kan. Itu memang kewenangan kepolisian memberi kesempatan untuk melakukan restoratif justice, karena ini adalah perkara yang sebenarnya perkara yang kategorinya bukan tindak pidana berat atau serius crime, tindak pidana serius atau bukan kejahatan luar biasa. Ini masuk kriteria tindak pidana yang bisa di RG. Seharusnya dimaksimalkan RG ini dengan cara tadi memediasi para pelaku dengan korban ini. Gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait hal tersebut, tidak ada urgensi dalam kasus ini karena bukan serious crime. Nah, kalau dari pandangan hukum seorang Dr. Samsul sendiri, urgensi itu seperti apa? Urgensi dari penahanan saudara Alus ini seperti apa menurut pandangan dari? Ya, ini pertama kan kita harus lihat jenis tindak pidananya. Betul. Ya, tindak pidananya ini kan bukan tindak pidana serius crime. Ya, kita lihat dari mana? Dari ancaman hukumannya. Ancaman hukuman pidana, ancaman pidana penjaranya 335 ke 1 tahun. Jadi kan tindak pidana bukan tindak pidana berat. Karena dia ancamannya cuma 1 tahun paling lama. Berarti tadi ya ada kesan terburu-buru oleh kepolisian untuk menetapkan sebagai tersangka kemudian menahan saudara Alus. Iya, dan dilihat juga tadi kalau keterangan dari PH, dia kan ini tersangka ini kooperatif. Kooperatif. Jadi selalu hadir. Ada syarat objektif untuk dilakukannya penahanan. Yang pertama itu syarat objektifnya adalah tersangkanya tidak kooperatif. Artinya dia tidak kooperatif, dipanggil 1-2 kali nggak mau hadir. Tapi saudara Alus selalu hadir ya. Bahkan lewat WA pun dia hadir kan. Berarti dia kooperatif. Yang kedua, syarat penahanan itu adalah tersangka ini dikhawatirkan melarikan diri. Dan menghilangkan barang bukti. Iya, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi lagi perbuatannya. Tapi kalau menghilangkan barang bukti, ya saya rasa
nggak akan Nggak dihilangkan akan karena dihilangkan. barang buktinya udah di kepolisian. Betul, karena itu hanya pengancaman ya. Iya, dan sudah Oke. jadi tersangka kan, berarti Oke. buktinya sudah cukup. lah, Oke, gitu. kita hold dulu bersama Ya, Pak ya. Dokter. Kita beralih ke Pak Lalu Tahdin. Sebagai pemerhati sosial, apa kemudian dampak dari yang dikatakan oleh Pak Dokter Samsul tadi? Ada kesan keterburu-buruan oleh pihak kepolisian dalam menetapkan Saudara Alus sebagai tersangka, kemudian menahan Saudara Alus walaupun ancamannya tadi hanya 1 tahun penjara. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya hari ini saya tidak ingin hadir. Terima kasih Alasan sudah hadir. saya karena merujuk kepada istilah narasumber itu berarti seseorang yang mengetahui Mhm, tentang suatu peristiwa mhm. atau ya ahli dalam satu persoalan. Oke. Jadi yang pas sebenarnya sebagai narasumber itu adalah beliau-beliau ini. Ya. Termasuklah dari pihak penyidik barangkali kalau menurut Betul. saya. Kami Nah, sudah mengundang dari pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian tidak hadir. Ya. Tapi kemudian saya hadir di sini, keinginan hadir karena ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi, bukan untuk memberikan suatu pendapat. Oke. Karena saya sendiri tidak tahu bagaimana sih sebenarnya. Mhm. Kalau sebagai narasumber saya nggak bisa sampaikan bahwa saya bisa sebagai narasumber karena pertama saya bukan ahlinya, kedua saya tidak tahu persoalannya. Oke. Nah, saya mungkin nanti karena kebetulan ada akademisi mungkin lebih banyak saya akan bertanya. Oke. Kalau dari Kepada perspektif beliau. sosialnya sendiri ini, seperti apa? Ya. Jadi ini kan ada akibat dari penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepada Saudara Alus itu kemudian menimbulkan kegaduhan, Oke. terutama di kalangan keluarganya, di kalangan warga desa tempat. Kebetulan kalau nggak salah yang bersangkutan ini adalah juga sebagai BKD, BPD ya. Kemudian aktivis. Nah, kami itu kehebohan itu banyak terjadi di WA, grup-grup WA. Karena konon juga akan dilaksanakan demo besar-besaran oleh para aktivis terkait dengan penahanannya. Nah, hari kemarin kalau tidak salah, tapi saya juga tidak mengikuti itu apakah terjadi demo atau tidak. Nah, pandangan saya terkait soal penahanan ini, kadang sebagai pemerhati ada kasus-kasus besar yang mestinya ditahan, itu justru tidak ditahan. Oke. Nah, terkait dengan ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa ini ada syarat-syarat untuk dilakukan penahanan. Sementara yang bersangkutan ini kooperatif, pasal-pasal yang disangkakan juga tidaklah berat. Meskipun mungkin ada pengancaman tapi tidak ada dampak yang sifatnya berbahaya bagi orang lain. Kalau penilaian saya dari pasal-pasal yang diterapkan itu. Kemudian keanehan yang terjadi tentang penahanan ini justru terjadi pada saat mau dilimpahkan perkara itu ke kejaksaan. Jadi mestinya kepentingan penyidik dalam melakukan penahanan itu adalah kepentingan untuk memeriksa dalam rangka penyidikan. Nah, ini kan penyidikan sebenarnya sudah selesai dia. Lalu kemudian ditahan, dilimpahkan perkara itu ke kejaksaan. Betul. Nah, hemat saya, kalau memang itu mau dilimpahkan, cukup dengan memanggil yang bersangkutan, memberikan pemaluman kepada saya bahwa perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini kan dilakukan penahanan, kemudian baru dilimpahkan, padahal kepentingan penahanan itu lebih kepada kepentingan untuk melakukan penyidikan. Barangkali ini mungkin pendapat saya. Terima kasih, dan saya ingin bertanya kepada Pak Dokter bahwa berbicara tentang hukum itu akan sangat berkaitan erat dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, dalam konteks kasus Alus Dasyah ini, apa manfaatnya untuk melakukan penahanan? Demikian, terima kasih. Oke, mungkin boleh langsung dijawab oleh Pak Dokter pertanyaan dari Pak Lalu Tahdin tadi.
Iya, betul. Kalau dari sisi manfaat, memang penahanan ini justru bisa menimbulkan mudarat bagi keluarga Agus sendiri. Betul, betul. Apabila Alus ini misalnya dia punya anak, Iya, betul. dia punya istri, dia tulang punggung keluarga. Oke. Ini justru kan mendatangkan mudarat Mudarat, bagi si Alus dan keluarganya. Karena tadi kalau dari sisi dilihat dari sisi syarat objektif, seharusnya Alus ini tidak perlu ditahan karena dia kooperatif kan. Kemudian tentu dia tidak akan menghilangkan barang bukti karena dia sudah jadi tersangka misalnya. Kemudian yang ketiga adalah dikhawatirkan melarikan diri kan. Tapi saya lihat kan kalau memang orang sudah kooperatif kan tidak mungkinlah dia akan melarikan diri. Sehingga nggak perlu ditahan. Kecuali kalau kan menghilangkan barang bukti juga. Iya, kecuali kasus-kasus berat lah. Misalnya kalau kasus pembunuhan, kasus korupsi, ya, atau bandar narkotika, itu memang harus ditahan. Ya. Nah, dalam konteks ini memang kalau saya melihat aspek kemanfaatannya yang tidak ada. Ya. Tidak ada manfaat. Nah, sebenarnya dalam penegakan hukum itu ada teori di mana teori itu bahwa penegakan hukum ini sebenarnya instrumen negara. Iya, betul. Dia instrumen negara bukan tujuan. Penegakan hukum itu bukan tujuan. Penegakan hukum itu instrumen negara, alat negara untuk mencapai yang disebut sebagai social welfare. Social welfare. Social welfare itu adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi hukum ditegakkan itu tujuannya, itu goalnya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu satu. Yang kedua adalah social defense, untuk perlindungan masyarakat. Gitu. Jadi penegak hukum itu harus bijaksana melihat suatu persoalan. Jadi ada case-case yang memang harus ditahan, ada case-case yang tidak perlu ditahan misalnya. Bahkan kasus-kasus seperti ini harusnya di RJ, dilakukan restoratif justice. Jangan menambah rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang sudah overkapasitas bertambah gitu. Kalau di Belanda itu kan penjara sudah kosong malah, bahkan ada yang dijadikan hotel. Mungkin bisa dilihat di YouTube itu. Penjara udah, jadi aspek pemidanaan itu, balas dendam itu sudah ditinggalkan, khususnya untuk tindak pidana yang tidak serius ya, bukan yang tindak pidana. Apakah kemudian dari bahasa Pak Dokter ini, hukum di Indonesia kemudian dijadikan tool oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan masyarakat? Ya bisa jadi hukum ini kalau saya melihat karena ini ada corporate di belakangnya, ada corporate tadi disebutkan saudara PH, ada pihak ITDC kan. Jadi bisa saja ada teori dalam menyelesaikan suatu persoalan itu, yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan instrumen pidana. Misalnya menyelesaikan perkara perdata dengan instrumen pidana. Misalnya ada sengketa lahan, sengketa tanah. Untuk kebetulan salah satu pihak mungkin tadi ada hilap dan lain-lain, pintu masuknya lewat sana. Padahal itu pidana ringan. Ya, padahal itu pidana ringan. Itu dijadikan instrumen untuk menyelesaikan perkara perdata untuk tawar menawar misalnya. Misalnya makanya gitu. Saya tanya ke saudara PH, sebenarnya tadi saya ingin dijelaskan mediasi ini gagal apa? Apakah ada keinginan daripada salah satu pihak, kalau kamu mau saya maafkan, kamu serahkan tanahmu misalnya. Nah, tentu nggak mungkin terjadi mediasi itu. Nah, itu yang saya sebut bagaimana menyelesaikan perkara perdata dengan instrumen pidana. Even walaupun misalnya orang ini yang diancam ini, yang mengaku diancam ini, dia membawa nama pribadi bukan corporate. Iya. Seperti itu. Kita beralih ke Pak Muhammad sebagai penasihat hukum nih dari saudara Alus Darmiah yang ternyata adalah salah satu ahli waris dari tanah yang bersengketa. Dari tanggapan Pak Dokter tadi, beliau karya sekali siapa sih pelapor sebenarnya, dan itu sangat sangat penting untuk proses RJ tadi, proses mediasi tadi. Dan boleh dijelaskan lagi apakah proses mediasi itu
menjadi deadlock atau apa, karena tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya bahwa salah satu pihak itu tidak datang, tapi ternyata itu bukan syarat dari mediasi, tapi tetap dilakukan naik sidik oleh polisi. Itu seperti apa, Bung Muhanan? Baik, saya review ulang, Pak Doktor. Ini ada tadi saya lupa menyampaikan ya terkait dengan dari 3 pasal yang disangkakan dilaporkan kepada saudara Alus itu ada 2 pelapornya. Oh, oke. Ya. Untuk yang pasal 310 dan 351 pelapornya adalah Wahyu Muhadi Nugroho. Nah, itu perseorangan atas nama Wahyu Murhadi Nugroho. Oke. Yang kita tahu bahwa Pak Wahyu ini kalau nggak salah sebagai GM ya. Oh, oke. Ya, GM atau siapa di Oke, ITDC. oke. Ini untuk pasal yang 310 dan 351. Oke. Itu kami dulu pada saat proses penyelidikan komunikasi sama pihak penyidik untuk menawarkan mediasi. Kami sendiri yang coba membangun Menawarkan komunikasi mediasi. dengan itikat baik kepada pihak kepolisian untuk memohonkan ada proses mediasi. Itu pun kami membuat surat resmi, kemudian kita layangkan ke Bapak Kapolres langsung pada saat itu, dijadwalkanlah pada tanggal 14 itu. September. Tapi ternyata pihak pelapor yaitu Pak Wahyu Murhadi Nugroho ini tidak hadir Tidak sama hadir. sekali. Oke. Nah, akhirnya ya dibatalkanlah mediasi itu dan sampai hari ini tidak terjadi Tidak lagi. ada mediasi lagi. Kemudian untuk pasal 335 ya yang tiba-tiba belakangan datang itu pelapornya namanya Rijal, Muhammad Rijal Nugroho Sugiono, yang katanya salah satu perkara staf atau apa mungkin di ITDC itu dengan LP-nya tanggal 7. Berarti ini 2 laporan yang Dua berbeda. pelapor, 2 pelapor yang Oke. berbeda. Oke. Yang kemudian itikat baik yang dilakukan oleh saudara Alus itu sering sekali kami ungkapkan ya ke pihak kepolisian dan saudara Alus sendiri lewat keluarga maupun teman kerabat yang ada di wilayah selatan. Bahkan terakhir kemarin ya saya harus informasikan kepada publik terutama tentang bagaimana itikat baik saudara Alus ini untuk menyelesaikan masalah. Begitu penahanan saudara Alus terjadi pada tanggal 6 Maret, Oke. ya, ini penahanan saudara Alus ini tanggal 6 Maret kemarin Ya. di kepolisian. Setelah itu tanggal 7 atau tanggal 8 kegaduhan itu timbul. Ya, kegaduhan di medsos, di teman-teman aktivis itu mulai kelihatan, kemudian ada kumpul-kumpul diskusi, kemudian ada terbitlah aksi mau aksi demo di Polres Lombok Tengah. Yang kami sendiri sebagai PH hanya mengetahui lewat grup WA karena ini barang kok segitunya sampai kacau dan gaduh. Padahal kami sendiri selama ini berupaya begitu maksimal untuk tidak membuat masalah ini bisa membuat gejolak karena kita tahu bagaimana saudara Alus sendiri selain dia penduduk asli di sana, dia juga ada tempat lah di situ, tetap menjaga kondisi bagaimana terakhir bahkan ya ini yang saya harus informasikan sebelum perhelatan MotoGP penetapan tersangka terhadap Alus kan sudah ada, sudah terbit dari kasus yang dilaporkan yang dilaporkan oleh yang Rijal itu, yang stafnya ITDC. Nah, untuk mengantisipasi perhelatan MotoGP yang katanya dulu
pihak kepolisian aparat yang lain bahwa akan terjadi kegaduhan diakibatkan oleh saudara Alus. Masa seorang saudara Alus bisa menghentikan apa istilahnya membuat event internasional itu gagal. Akhirnya kami bersepakat membuat surat pernyataan dulu yang ditulis sendiri oleh tangannya saudara Alus bahwa dia meminta maaf, kemudian tidak akan mengulangi perbuatan yang disangkakan itu, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti. Itu divideo oleh pihak kepolisian sebagai bukti bahwa kami itu beritikat baik dan bahkan ada videonya. Ada videonya. Itu sudah disimpan sama pihak kepolisian dan saya sendiri ada di situ bersama lalu Arik dulu. Agar saudara Alus ini tidak melakukan apapun untuk mengganggu perhelatan internasional tadi. Iya. Itu pernyataan resmi yang kami tuangkan, bahkan ditandatangani sendiri oleh saudara Alus bermatre. Dan itu diketahui oleh pihak kepolisian ya? Sudah diketahui dan itu mungkin dijadikan bukti atau arsip ya di apa namanya di berkas teman-teman kepolisian. Nah setelah kejadian itu hilang nih barang nih. Setelah hilang kemudian pemanggilan terakhir kemarin, tiba saya juga nggak nyangka ya kalau saudara Alus ini yang begitu beritikat baik, kooperatifnya sudah kelewatan kooperatif bahkan ya, tiba-tiba dipanggil terakhir untuk ditahan. Nah ini yang menjadi kami juga kaget sebagai PH-nya yang mendampingi selama ini. Kami kira bahwa barang ini udah nggak ada masalah, ya, karena jeda antara dia membuat pernyataan dengan penahanannya lumayan ada sekitar 5-6 bulan ini. Nah, kemudian saya lanjut setelah penahanan tanggal 6 Maret ini, tiba-tiba tanggal berapa ya? Tanggal hari Senin kemarin, saudara Alus dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Lombok Tengah ya. Iya, itu baru penahanan 3 hari di kepolisian. Tiba-tiba dilimpahkan kembali ke kejaksaan. Itu pun tanpa sepengetahuan kami sebagai PH. Kalau enggak kami dihubungi oleh istrinya saudara Alus yang ditelepon dari dia pinjam HP pada saat mau pelimpahan, itu kami tidak tahu kalau ada pelimpahan. Di mana seharusnya pihak kepolisian mengabarkan PH ketika barang ini dilimpahkan ke kejaksaan, betul? Seharusnya kami diberitahu. Karena sebelumnya pada saat kami berkunjung ke kepolisian di saudara Alus, ada kami lontarkan secara lisan mau permohonan penangguhan, pengalihan tahanan. Ya, ada sempat terdengar di situ boleh dan tolong diajukan. Hari Senin rencana kami mengajukan permohonan penangguhan itu kan surat sudah jadi, kemudian surat jaminan sudah jadi, tiba-tiba, nah ini kami tahunya saudara Alus sudah dibawa ke kejaksaan. Nah ini yang kok seperti ini loh teman-teman APH yang di sebelah ini. Kemudian berikutnya ya, setelah penahanan hari Senin itu, kegaduhan ini kan terjadi nih. Semua kegaduhan teman-teman ini sudah mulai berkonsolidasi dan lain sebagainya. Hari kemarin ya, hari apa kemarin? Hari Rabu aksi itu terjadi. Betul. Pelimpahan ke pengadilan terjadi juga. Nah, di kejaksaan sendiri kami mengajukan lagi permohonan penangguhan tahanan hari Selasa, karena ditahan hari Senin. Permohonan pengajuan pengalihan tahanan itu, penangguhan itu kami masukkan hari Selasa. Hari Rabu dilimpahkan lagi ke pengadilan. Nah ini. Dan saya informasikan kepada teman-teman kalau ingin melihat bagaimana nanti kejelasan kasus ini di pengadilan, ya kami undanglah sekarang. Alus itu akan mulai sidang tanggal 17 Maret ini, hari Senin. Hari Senin tanggal 17 Maret 2025.
Nah, itu untuk sementara. Yang menjadi pertanyaan saya adalah pelapor pertama dan pelapor kedua ini apakah kejadiannya itu sama di kantor BPN? Baik, terkait kejadian sama, tanggalnya sama, cuma yang berbeda. Pelakunya yang berbeda dan tempatnya mungkin yang berbeda ya. Yang untuk yang alus yang 335 kejadiannya di halaman kantor BPN. Nah, kemudian yang penganiayaan yang sebelumnya itu kan terjadi di dalam. Di dalam. Oke. Kita beralih ke Pak Dokter. Atau mungkin yang saya harus sampaikan nih Pak Dokter, terakhir aja. Mungkin bukan terakhir ya. Ini saya nanti lupa ya. Kemarin ya tanggal berapa ya? Hari Selasa. Kemarin ini ya, hari Selasa kemarin pihak keluarga bersama keluarga besarnya Saudara Alus mendatangi pihak ITDC untuk mohon kembali adanya mediasi lah atau ada perdamaian. Tapi dijawab pada saat perdamaian itu bahwa yang namanya pelapor yaitu Saudara Rijal didengar sendiri oleh keluarga besar tidak masalah barang ini. Saya sudah memaafkan Alus, ini adalah kejadian yang biasa. Tapi dengan alasan bahwa pada saat kejadian saya berseragam ITDC, jadi ini saya serahkan kepada perusahaan. Nah, ini informasi yang terakhir kemarin itu saya dapat dari pihak keluarga. Akhirnya ya sudah, kalau memang ini kejadian yang sudah kita berupaya maksimal, lalu kemudian ITDC juga tidak sedikit pun ada itikat baik kepada kami, ya sudah kita tutup saja sudah mediasi ini. Mari kita lanjutkan ke persidangan. Nah, itu saja Pak Dokter. Kita beralih ke Pak Dokter. Setelah mendengar penjelasan dari penasehat hukum Saudara Alus Darmiah tadi, ada gap yang memang seperti yang Pak Dokter bilang ada keterburu-buruan di sana. Nah, kemudian ada instrumen yang disebutkan tadi adalah kepolisian itu bertugas untuk melindungi masyarakat. Nah, dari kejadian Alus Darmiah ini sendiri ditakutkan ada gejolak di masyarakat, which is itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Boleh nggak hal itu kemudian dijadikan alasan agar Saudara Alus ini dibebaskan? Iya. Karena mengingat ITDC sendiri berkantor di Kute dan Alus orang Kute. Iya, kalau melihat ekses dari kasus ini misalnya dikhawatirkan meluas kasus ini, ada solidaritas dari kelompok masyarakat, kelompok NGO, civil society atau masyarakat di sana, ya sebaiknya perkara ini dilakukan restoratif justice, itu yang paling tepat. Apalagi tadi disampaikan oleh Saudara PH, Saudara PH kan menyatakan korbannya ini, pelapornya yang namanya Rijal ini kan sudah memaafkan, tidak ada permasalahan. Nah sekarang saran saya, kalau betul memang dimaafkan oleh Rijal, ya si pelapor Rijal, buatkan surat pencabutan laporan, buatkan surat perdamaian. Walaupun itu sudah masuk ke, enggak ada masalah. Jadi yang namanya restoratif justice itu di semua tahap proses hukum itu bisa dilakukan restoratif justice. Misalnya di tahap penyidikan, di tahap penyidikan bisa berdasarkan peraturan Polri, ada Perpol di situ tentang restoratif justice. Di tahap proses penuntutan, misalnya di proses masih dalam kewenangan kejaksaan, misalnya sudah P21, kejaksaan juga bisa melakukan RJ karena ada peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice. Tapi kemudian kejaksaan sudah melimpahkan. Nah, kalau sudah dilimpahkan, jika sebelum sidang pertama dimulai, masih kewenangan kejaksaan. Sebelum sidang pertama dibacakan dakwaannya, masih bisa di RJ. Dengan catatan tadi dibuatkan surat pencabutan laporan kalau memang betul dimaafkan. Dari pihak pelapor, ini kan bukan urusan ITDC sebenarnya. Korbannya ya perseorangan bisa dibuatkan surat pencabutan laporan, kemudian dibuatkan juga surat perdamaian. Nah, berdasarkan itu dilampirkan surat perdamaian, diajukan saja ke jaksa. Nah, jika nanti kemudian tadi ceritanya karena ini terus keburu-buru,
misalnya minggu depan sudah sidang, ya, diajukan di persidangan. Jadi yang namanya RJ itu bisa diproses penyidikan, bisa diproses kejaksaan, misal di kejaksaan misal dia sedang siapkan bahan untuk dakwaan penuntutan, bisa dilakukan di sana, bisa juga diproses di persidangan. Ya, di persidangan diajukan juga. Nah, itulah dasar nanti untuk mengeluarkan keputusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan, dia pertimbangkan RJ ini. Bisa saja misalnya hukumannya itu percobaan misalnya, karena menurut jaksa ini ada tindak pidana, kemudian ada bukti, tapi karena adanya RJ bisa saja karena sudah ditahan bisa dihukum percobaan juga enggak masalah, atau dihukum seringan-ringannya lah sesuai dengan masa tahanannya. Tahanan itu bisa dilakukan di persidangan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Jadi peraturan Mahkamah Agung tentang RJ juga ada. Jadi di setiap tahapan proses hukum itu diperbolehkan RJ. Setelah mendengar penjelasan dari akademisi dan ahli pidana tadi, serta penjelasan dari PH-nya, kalau untuk Pak Tahdin sendiri sebagai pemerhati sosial itu seperti apa kemudian conclusion-nya? Ya, tercerahkan lah. Mungkin kalau didengar nih atau ditonton sama keluarganya cukup mencerahkan bagi keluarganya. Tapi dalam praktek yang sering kita lihat, alami, justru RJ itu sering dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu yang kaitannya dengan persoalan tanah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doktor. Apalagi kalau itu ada kaitannya dengan persoalan tanah. Nah, sehingga RJ untuk perkara-perkara yang justru sebenarnya perkara ringan tidak pernah berhasil akibat dari adanya tuntutan terkait soal hak seseorang terhadap tanah misalnya. Nah, itu sering dilakukan cara-cara seperti itu untuk mempermudah mungkin nih tekanan-tekanan. Jadi kalau kita lihat dalam ada pemerasan sebenarnya kalau dengan cara-cara begini. Kenapa saya sampaikan pemerasan? Pemerasan yang berkedok hukum. Kan itu nih berkedok hukum. Dibuatlah suatu apa namanya, dituduhlah seseorang dengan melakukan tindak pidana misalnya kan. Padahal itu tindak pidana itu mungkin ada unsurnya, tetapi juga ada tindak pidana yang ringan, yang perkara untuk memuluskan cepat, jalan untuk menyuluskan jalan seseorang yang dibikin oleh penyidik. Masuk akal. Kan bisa begitu terjadi. Saya tidak menuduh Polres, tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh PH maupun ini, sebenarnya persoalan ini ada kaitannya dengan persoalan tanah. Betul. Akibat mentok ada persoalan tanah yang belum selesai waktu mediasi di BPN, kemudian terjadi ini. Kemudian dipakailah ini sebagai alat untuk mendapatkan tujuannya terhadap tanah itu. Saya kira seperti itu pendapat saya. Oke, menarik sekali. Silakan. Jadi ini tadi kan kita bicara proses ini ya. Ada proses di luar pengadilan, ada proses di sistem peradilan pidananya. Kalau proses RJ-nya ini maksudnya yang tidak sampai ke sistem peradilan pidananya. Tapi kalau kita bicara case, tadi saya simak betul apa yang disampaikan PH, saudara PH Pak Muhanan. Itu kalau bicara case-nya, apa sih yang menjadi perbuatan yang disebut sebagai pengancaman itu? Apa perbuatan tersangka sehingga dia disebut melakukan pengancaman? Nah, kalau saya dengarkan tadi, jadi saudara PH mengatakan ada perbuatan si tersangka ini, saudara Alus, di halaman kantor BPN Lombok Tengah. Di situ dia memegang leher si korban, si pelapor, si saudara Ajis, kemudian dia mengatakan sesuatu. Nanti kamu selesai begitu ya? Itu ya kalau seperti itu. Ya. Agar bisa mengklasifikasikan apakah itu berat. Nah, sebenarnya kalau saya melihat pasal 335, pasal 335 ini kan pasal pengancaman. Nah, pasal pengancaman. Ya, pengancaman ini
tidak hanya dilihat perbuatan mengancamnya, tetapi juga ada pemenuhan unsur-unsur dari pasal tersebut. Ada Jadi sebab akibat. ada unsur-unsur delik-delik, ada delik inti dari pasal tersebut. Jadi delik inti dari pasal tersebut kalau secara teori pasal 335 ada 3 dia. Ada Apa 3 harus yang terpenuhi, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Apa saja itu? Yang pertama itu unsur perbuatannya. Perbuatannya. Ya, unsur perbuatannya ini memaksa. Oke. Unsur memaksa. Kemudian unsur tujuan. Tujuan dia memaksa tujuan. apa? Memaksa supaya seseorang itu melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan sesuatu. Ini yang disebut dengan unsur tujuan. Unsur tujuan ini juga harus dibuktikan oleh penyidik. Yang kemudian ketiga itu unsur cara. Nah, unsur cara ini yang disebut unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, bisa salah satunya. Tetapi ketiga unsur ini harus terpenuhi semuanya secara kumulatif. Unsur perbuatannya, unsur tujuannya, unsur caranya. Nah, tadi yang disampaikan saudara PH itu yang nampak itu faktanya adalah hanya unsur, saya lihat hanya satu unsur. Unsur apa di situ? Kan dia mencengkram. Ya, hanya ada unsur mencengkram leher. Cara, tapi tujuannya apa? Itu tidak Nah, kalau dijelaskan, tidak ada tujuannya, maka sebenarnya tidak terpenuhi unsur 335 ayat 1 ini, nggak bisa diterapkan dia. Oke, menarik sekali. Tercerahkan berarti Jadi kita semua di sini. dia masuk ke perbuatan tidak menyenangkan. Kalau hanya mencekik ya leher seseorang tapi tidak ada tujuannya, itu masuk perbuatan tidak menyenangkan. Akan tetapi perbuatan tidak menyenangkan sebagai salah satu prase di dalam pasal 335 ayat 1 ini sudah dihapus oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan MK nomor 1 PUU 13 tahun 2013, PUU 11 tahun 2013. Jadi prase perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dihapus oleh MK, sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat gitu. Sehingga sebenarnya tidak bisa diterapkan pasal 335 ayat 1 ini. Karena tidak ada unsur tujuannya. Tujuannya kepada AJS ini kan harus dibuktikan agar si korban ini seperti apa, untuk berbuat sesuatu apa atau tidak melakukan sesuatu apa, kan harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Nah, kalau dari apa yang dijelaskan saudara PH tadi, saya lihat ini tidak terpenuhi unsur kumulatifnya. Nah, tapi kalau memang bisa ditempuh jalan restoratif justice, itu jalan yang terbaik. Tapi kalaupun bertarung di pengadilan, diuji saja nanti di pokok perkaranya di pengadilan bahwa ada salah satu unsur yang memang tidak terpenuhi. Karena harus terpenuhi secara kumulatif ke semua unsur tadi. Oke, menarik sekali. Demikian. Apakah ada statement terakhir dari penasehat hukum? Baik, terima kasih. Ini yang menariknya memang yang terakhir tadi terkait dengan bagaimana pendapatnya Pak Doktor tentang apa yang menjadi dasar pasal ini bisa diterapkan. Karena bahasa yang diucapkan oleh saudara Arlus pada saat itu, ya, ini ada decampuran, ini bahasa Indonesianya ada, bahasa Sasaknya ada, ini pun mungkin dengan logat selatan ya. Bahasa yang diucapkan oleh saudara Arlus kepada pelapor yaitu Muhammad Rizal adalah, Jal, hukum begitu sudah basi Jal, katanya. Anda di sini hanya pekerja ton, selesai isi kulaun. Bahasa itulah yang menjadi bahasa selesai. Ini pun kalau kami ya kemarin tafsirkan, ini kan runutannya ada sebelum bahasa selesai isi kulaun itu, posisi pelapor itu kan hanya sebagai pekerja di situ. Apakah pekerjaannya mau diselesaikan atau orangnya? Make sense. Ini sambil ya, ini ada runutannya, sambil mencengkram mungkin. Kerah baju. Mencengkram kerah baju dan menarik kerah baju. Cuma itu. Hanya itu yang bahasa yang membuat Arlus itu masuk penjara. Nah, kembali lagi
ke Pak Dokter. Pak Dokter, apakah dengan bahasa tadi itu masuk ke dalam pengancaman dan unsur yang kemudian dari 3 unsur itu masuk kategori pasal 335? Saya melihat ada unsur yang tidak terpenuhi. Oke. Unsur tidak nampak, unsur memaksanya, unsur perbuatannya, dan unsur tujuannya. Unsur tujuannya yang nggak muncul di situ. Berarti setelah penjelasan tadi hanya satu unsur yang terpenuhi. Contoh pasal 335 ayat 1 yang paling saya simpel, misalnya kita melarang orang masuk ke suatu tempat. Kamu jangan lewat portal itu. Kalau kamu masuk ke tempat itu, kamu akan saya pisah lehermu dengan badanmu, misalnya, sambil dia mengacungkan senjata, misalnya parang, masuk dia itu. Nah, karena tujuannya dia mengancam dengan kekerasan, dengan menunjukkan parang itu, tujuannya adalah agar orang itu tidak masuk melewati portal itu, misalnya. Misalnya yang pernah terjadi di saya pernah ada case, kalau itu masuk dia gitu. Karena harus ada tujuan dari si pelaku yang disebut mengancam ini. Apa tujuannya dia mengungkapkan kata-kata yang disebut kata-kata ancaman kekerasan itu, misalnya. Kalau nggak ada tujuannya, dia nggak masuk. Sebagai pasal 335 ayat 1. Dia masuknya ke perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan. Akan tetapi perbuatan tidak menyenangkan ini sudah di judicial review, kemudian oleh MK dinyatakan dihapus. Dengan putusan MK nomor 1 tahun 2013. PUU nomor 11 tahun 2013. Menarik sekali. Well, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan penjelasan dari Pak Dokter yang adalah ahli hukum pidana, di mana tadi disebutkan dalam pasal 335 itu ada 3 unsur yang memenuhi, yang dimana kita bisa menahan seseorang, maksudnya polisi bisa menahan seseorang. Tapi ternyata dari segi analisis dari ahli hukum pidana tadi menyatakan bahwa ternyata dari case Alus Darmiah tadi hanya ada 1 unsur saja yang kemudian dikatakan tidak memenuhi syarat agar dia ditahan. Nah, seperti apa kelanjutannya nanti akan kita lihat di sesi selanjutnya, mungkin karena berhubung waktu sudah akan segera berbuka. Terima kasih untuk narasumber yang hadir sore hari ini. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Lawyer, dan terima kasih Pak Adin. Sekian hari ini di talk show kita, Real Talk, bicara fakta tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye. Terima kasih.